Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi nih bareng Kak Winda. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Kak Winda mau tanya dulu, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Oke, alhamdulillah ya, semua sehat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi IPAS kelas 4, yaitu tentang gaya di sekitar kita. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya. Yuk, bareng-bareng Kak Winda pimpin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke materi, kita pemanasan terlebih dahulu, oke? Nah, kali ini kita akan pemanasan, yaitu tepuk buka tutup. Adik-adik udah pada tahu tepuk buka tutup seperti apa? Nah, kalau misalnya belum tahu, Kak Winda ajarin ya. Oke, kita ikutin sama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi. Oke, udah bisa semuanya? Oke, gimana? Udah pada semangat semuanya? Nah, kalau misalnya udah pada semangat, kita akan langsung mulai pembelajaran. Oke, disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, seperti yang sudah Kak Winda bilang tadi, kali ini kita akan membahas mengenai gaya di sekitar kita. Oke, untuk topiknya sendiri, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian gaya, yang kedua yaitu pengaruh gaya terhadap benda, dan yang ketiga adalah macam-macam gaya. Nah, diharapkan nantinya setelah pembelajaran ini kalian dapat mengerti apa itu gaya, dan yang kedua bagaimana pengaruh gaya terhadap benda-benda di sekitar kita, dan yang ketiga terkait apa saja macam-macam gaya dan konsep dasarnya. Oke, nah coba sekarang adik-adik perhatikan gambar yang tertera pada layar. Coba adik-adik tebak kira-kira gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar ketika seorang anak sedang mengendarai sepeda, sedang menunggangi sepeda. Oke, nah kira-kira apa sih Kak kaitannya seseorang sedang mengendarai sepeda dengan gaya? Oke, untuk lebih tahu adik-adik simak video tersebut. Nah, coba adik-adik perhatikan video apa itu? Ya, itu adalah video ketika anak kecil sedang didorong oleh kakeknya mengendarai sepeda. Nah, perlu adik-adik tahu bahwa sepeda adalah suatu benda, dan sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Nah, pengertian gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Oke, perlu adik-adik ingat, gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, selanjutnya ada pengaruh gaya terhadap benda. Ternyata adik-adik, gaya itu dapat mempengaruhi benda-benda di sekitar kita. Contohnya ada beraneka ragam. Yang pertama adalah gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Yaitu kursi yang diam bisa bergerak setelah didorong. Nah, ketika kalian mendorong kursi yang semula itu hanya diam, dan ketika kalian memberikan tarikan atau dorongan, kursi itu otomatis akan bergerak. Nah, itu termasuk contoh benda diam menjadi bergerak. Yang kedua yaitu gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Yaitu ketika bola yang sedang menggelinding dapat berubah menjadi diam setelah kita tahan menggunakan kaki. Contoh lainnya adalah ketika misalnya kita sedang memain bola basket. Bola basket yang sedang melayang di udara akan berubah menjadi diam ketika kita tangkap menggunakan tangan. Lalu yang ketiga, gaya dapat membuat perubahan arah benda. Contohnya adalah ketika kalian memantulkan bola basket
basket ke lantai, maka bola basket tersebut akan kembali memantul ke atas. Contoh lain adalah ketika kalian bermain sepak bola dengan kawan. Ketika A menendang bola ke si B, maka B akan menendang balik bola itu ke si A. Nah, yang keempat adalah gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Contohnya adalah mobil yang semula bergerak lambat akan bergerak lebih cepat ketika kalian injak gasnya. Nah, yang terakhir adalah gaya dapat membuat benda menjadi berubah bentuknya. Contohnya adalah ketika botol plastik yang masih baru kita injak menggunakan kaki, maka otomatis bentuknya akan berubah menjadi kusut. Contoh lain adalah ketika kalian bermain sepak bola bersama kawan dan tidak sengaja bola tersebut mengenai vas yang ada di sekitar lapangan bola. Nah, itu juga termasuk contoh gaya yang dapat membuat perubahan bentuk, yaitu vas yang awalnya baik-baik saja bentuknya akan pecah ketika terkena oleh bola. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita masuk ke bagian macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Coba adik-adik simak gambar yang tertera pada layar. Di situ ada gambar anak sedang membuka pintu. Nah, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Oke, contohnya apa aja sih, Kak? Contohnya yaitu yang pertama, ketika kita sedang membuka pintu, maka otot-otot kita akan bekerja, otot-otot pada tangan kita akan bekerja untuk membuka gagang pintu. Nah, yang gambar kedua yang di tengah bisa adik-adik amati itu adalah gambar ketika seorang anak sedang berusaha mendorong tumpukan bata menggunakan suatu wadah. Nah, di sini akan terjadi gaya otot ketika otot-otot tangan kita bekerja untuk mendorong tumpukan bata tersebut agar berpindah tempat. Nah, aktivitas yang ketiga adalah bisa kalau adik-adik amati, di situ ada dua anak sedang bermain bersama. Dan di situ ada bermain ayunan ya. Satu anak duduk dan satu anak mendorong ayunan. Gaya otot terjadi ketika teman yang satu mendorong ayunan tersebut agar bergerak. Oke, yang kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan dari karet atau benda lentur yang direnggangkan. Nah, contohnya yaitu yang pertama ketika seseorang sedang memainkan panah. Gaya pegas terjadi ketika seseorang akan bersiap untuk membidik. Yang kedua adalah melalui ketapel. Nah, adik-adik apakah di sini pernah memain ketapel? Pasti pernah ya. Gaya pegas tersebut terjadi ketika ketapel itu digunakan dan direnggangkan. Oke, aktivitas ketiga bisa adik-adik lihat di gambar paling kanan, yaitu adalah ketika seseorang bermain trampolin. Nah, yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi atau baja. Sementara benda berbahan plastik atau kertas tidak akan menempel pada magnet. Misalnya, ketika kalian memegang magnet dan kalian mendekatkan kutub-kutub itu pada plastik atau pensil, maka plastik atau pensil tersebut tidak akan menempel pada kutub magnet. Nah, contoh gaya magnet itu apa aja sih, Kak? Yang pertama, bisa adik-adik lihat gambar paling kiri, yaitu ketika magnet dapat menarik berbagai klip kertas yang terbuat dari besi. Yang kedua ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada yang mempunyai kulkas. Nah, bisa adik-adik amati kalau adik-adik punya kulkas di rumah, ketika kalian menutup pintu kulkas, maka akan sedikit terasa tertarik. Nah, itu ada gaya magnet pada tutup kulkas tersebut. Kenapa diperlukan gaya magnet pada tutup kulkas tersebut? Karena agar kulkas tersebut lebih rapat menutupnya. Oke. Nah, yang terakhir ada contoh yaitu kompas. Adik-adik ada yang pernah memegang kompas? Kalau adik-adik pernah memegang kompas, pasti adik-adik tahu bahwa jarum-jarum yang ada pada kompas tersebut akan sering bergerak. Nah, itu termasuk
termasuk penerapan gaya magnet. Oke, kita lanjut gaya yang berikutnya, yaitu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Nah, gaya inilah yang menyebabkan semua benda di bumi akan selalu jatuh ke bawah. Oke, contohnya adalah ketika daun-daun yang ada di pohon berjatuhan ke bawah. Nah, pasti adik-adik sering lihat nih bahwa daun-daun yang ada di pohon, misalnya yang udah tua, daunnya yang udah kering itu akan jatuh ke bawah. Nah, itu termasuk penerapan gaya gravitasi. Contoh lain yaitu ketika pohon buah apel atau buah mangga yang sudah matang dan jatuh dari pohonnya, itu termasuk penerapan gaya gravitasi. Nah, aktivitas yang kedua adalah ketika seseorang sedang melakukan terjun payung, yaitu ketika dia terjun dari atas langit menggunakan helikopter. Nah, di sini adalah contoh gaya gravitasi karena orang yang terjun payung tersebut otomatis akan selalu jatuh ke bawah. Yang ketiga, bisa adik-adik lihat di situ ada gambar bola basket yang dilemparkan ke dalam ring. Nah, bola basket yang dilemparkan ke dalam ring otomatis akan selalu jatuh ke bawah. Nah, yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek dihasilkan dari gesekan antara dua benda. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berjalan. Nah, gesekan yang terjadi antara telapak kaki dan lantai membuat kita bisa berjalan dengan aman dan tanpa terjatuh. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa gaya gesek itu ternyata dapat bermanfaat tetapi juga dapat merugikan kita. Nah, gaya gesek yang bermanfaat adalah contohnya ketika kita sedang berjalan. Ketika kita sedang berjalan, gaya gesek yang diberikan dapat membuat kita terhindar dari terpleset, kita aman dan tidak terjatuh. Lalu yang kedua, gaya gesek yang merugikan adalah contohnya ketika kita mendorong suatu benda yang berat. Nah, gesekan yang terjadi antara benda tersebut dengan lantai akan membuat kita semakin berat mendorong benda tersebut. Nah, solusinya agar benda tersebut terasa lebih ringan adalah ketika kita menaruh roda pada wadah tersebut. Nah, ketika adanya roda akan mengurangi gaya gesek pada lantai, sehingga benda akan lebih mudah didorong atau ditarik. Oke, kita sudah belajar mengenai pengertian gaya, kita sudah belajar terkait pengaruh gaya terhadap benda-benda di sekitar kita, dan terakhir kita juga sudah belajar terkait macam-macam gaya. Nah, sekarang Kak Wida punya lagu gaya agar kalian lebih hafal terkait materi gaya ini. Nah, cara menyanyikan lagu gaya ini kita akan menggunakan lagu daripada hari Minggu. Oke, lagunya seperti ini. Kak Wida contohkan ya. 1, 2, 3. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat merubah posisi benda sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah benda dapat berubah. Hey, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Ada gaya listrik dan juga gaya magnet. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian gaya. Nah, coba adik-adik ingat kembali apa itu arti gaya? Ya, gaya adalah interaksi benda yang dapat berupa tarikan atau dorongan. Nah, yang kedua kita juga belajar mengenai pengaruh gaya terhadap benda-benda di sekitar kita. Contohnya, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam. Gaya juga bisa membuat perubahan arah benda dan membuat perubahan wujud benda. Lalu gaya juga dapat membuat benda menjadi lebih cepat geraknya. Oke, yang ketiga kita juga belajar terkait macam-macam gaya. Ayo, ada yang masih ingat apa itu macam-macam gaya? Ya, yang pertama ada gaya otot, lalu ada gaya pegas, ada gaya magnet, ada gaya listrik, ada gaya gravitasi, dan juga gaya gesek.
sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu semangat dan selalu berusaha untuk belajar di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.